Halo, perkenalkan, nama saya Lika Fauzan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Terbuka Bogor. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas 3 dari pemrograman berbasis web. Untuk soal tugasnya ialah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file dengan dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2 ini, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa file yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Oke, ini adalah struktur proyek dari Vue untuk tugas praktik 3 ya. Oke, berikut ini adalah susunan dari struktur proyek websitenya ya. Di sini ada aset, di sini ada CSS isinya, style CSS, ada komponen, data bahan ajar JSON yang kita dapat dari tugas 3 ini ya. Ini ada JS, di sini ada komponen, ada service, dalam service ada API JS, ada JSON, ada template juga di sini, dan view. Ini susunan proyeknya ya. Kita akan mereview dari file Legend View dulu ya, yang berada di folder template. Kurang lebih isi filenya sama ya, seperti tugas sebelumnya. Di sini ada login, haruskan menginput email dan password. Di sini ada remember me ya. Kalau misalnya kalian pas ngetik email lagi dan password, tinggal dicentang aja remember me-nya, ya akan otomatis tersimpan. Bagian ini adalah bagian logikanya, script. Nah, ini adalah bagian jika login berhasil, maka akan menampilkan pop-up alert. Nah, jika salah memasukkan email atau password, maka akan menampilkan pop-up alert login gagal. Terus ini juga ada yang handle lupa password ya. Ya, kalian lupa password, silakan hubungi admin UT. Kalau mau buat akun baru juga silakan kunjungi laman My UT untuk membuat akun baru. Dan di bawahnya adalah ini bagian style loginnya, kurang lebih sama seperti sebelumnya tampilannya. Lalu selanjutnya kita beralih ke bagian dashboard view ya. Di sini dashboard view ini kita fokus pada mounted-nya. Di sini jika kita berhasil login, maka akan ada greetings atau salam sapaan sesuai waktu di mana kita berada ya. Jadi kalau misalnya kita login di pagi hari dari jam sampai jam 11 ya, maksimalnya itu ketika berhasil login akan ada sapaan selamat pagi. Jika melebihi dari jam 11 sampai jam 3 itu akan ada selamat siang. Dari jam 3 siang sampai jam 7 malam maksudnya. Sini ada selamat sore dan selamat malam. Itu returnnya. Lalu kita beralih ke stock. Sini stock HTML, stock view maksudnya, stock view. Untuk stock view kurang lebih sama ya seperti kemarin. Sini ada filter group. Jadi kalau misalnya kita habis memilih atau men-setup ya seperti PBJJ, lalu daerah, kita bisa filter. Kalau misalnya sudah memilih kategori gitu ya, terus kita klik filternya, itu akan muncul semua. Contohnya di bagian daerah ya, itu akan muncul kayak contoh Jakarta, ada Surabaya, ada Bogor, ada Padang, dan lain-lain. Nanti kita cek di websitenya langsung ya. Pada bagian ini saling terkoneksi ya, saling terintegrasi. Di sini ada stoknya yang kita ambil dari data bahan ajar JSON yang berada di sini filenya. Data bahan ya, ini data bahan ajar JSON. Lalu untuk my data view ada di komponen, ada di sini, dan app modal ada di sini. Lalu di bawahnya ini ada tracking. Di sini ada tracking ya, tracking order. Lalu di sini juga ada simpan. Ini untuk menambah bahan ajar ya. Jika ada bahan ajar baru kita bisa menambahkan. Nah, di sini letaknya. Untuk mengedit, jika ada yang perlu diedit terkait stok, ini ada hapus item. Jika item sudah habis dan tidak bisa di stok, kita bisa hapus itemnya. Nah, ini untuk tracking DO-nya kurang lebih sama isinya ya. Oke, kita coba masuk ke websitenya ya, kita tes. Nah, untuk running websitenya, saya menggunakan terminal PowerShell dan seperti ini. Jadi ketika saya ingin masuk ke halaman website saya
saya mesti lari ke PowerShell dengan mengetik npm install, lalu untuk runningnya npm run dev. Tapi sebelum masuk ke npm install, kita perlu mencari letak file dari coding kita ya, dari script kita. Kayak contoh, misalnya di sini saya menyimpan di C ya, local disk C user, dan nama dari file tersebut berada ya. Jika sudah terinstall dan di running, maka akan muncul sebuah link yang mengarahkan kita untuk dapat mengakses website kita ya. Kayak contoh nanti munculnya seperti ini. Nah, ini dia localhost login. Oke, kita login dulu ya. Coba login di sini. Saya coba login pakai akun saya. Login berhasil, ada apa-apa. Di sini saya login di malam hari ya. Maka muncul greeting, salam. Selamat malam, Radhika Fauzan. Selamat datang di dashboard Citaute. Ini seperti website kita sebelumnya ya, di praktik-praktik sebelumnya. Oke, kita masuk ke informasi bahan ajar. Kurang lebih sama ya isinya. Tampilannya sama seperti website sebelumnya. Ini bagian filter untuk daerah. Kita ketik di Jakarta. Di sini ada dua. Dua-duanya MK wajib, maka akan muncul dua-duanya. Kalau kita urutkan sesuai dengan judul, akan berubah akuntansi yang di atas. Dari stok terkecil, maka yang stoknya paling atas itu, yang stoknya paling kecil itu paling atas ada di akuntansi juga. Jika harga termurah, tetap sama di akuntansi. Kita bisa reset filter nih, jika sudah men-setup. Nah, jika kita reset, maka akan tampilannya seperti semula. Ini filter khusus untuk yang menipis dan mau habis. Kita coba ini ya, kita coba tambah bahan ajar di sini. Ya, di sini saya mau menambahkan pada mata kuliahnya MSIM 4207. Contoh ya, nama mata kuliahnya Sistem Informasi Manajemen. Daerahnya kita pilih Bogor contoh. Kita pilih Bogor, ini angka pilihan. Raknya kita bebas ya, mau simpan di rak berapa, misalnya di R3, C2. Nah, harganya 72.000. Ini untuk stok yang kita order ya, yang mau kita tambah. Misalnya kita mau tambah berapa? Tambah 20 contoh. Ini untuk stok amannya ya, harus berapa gitu. Misalnya 10 di sini stok amannya. Kalau misalnya di bawah dari 10 itu akan ada tampilan warning menipis atau ya menipis. Nah, di sini kita berhasil menambahkan stok data bahan ajar ya. Nah, di bawah tuh. Maka statusnya aman di sini. Juga bisa edit di sini. Misalnya bahan ajar baru tambah. Di sini akan muncul bahan ajar baru. Kita coba edit yang menipis ya di sini ya. 7 buah kita tambah. Misalnya di sini seperti stoknya amannya itu 15. Kita tambah 13 jadi 20 coba. Simpan hasil, maka akan berubah jadi aman. Begitu pun ini. Misalnya ini habis nih, tambah 10. Akan berubah jadi aman stoknya. Statusnya aman. Yang menipis misalnya kita ganti ke 0, habis. Jika habis kita bisa hapus. Berhasil. Oke, di sini yang menarik adalah saya mencoba ini ya, mengeksplor gitu. Untuk tracking DAO saya turutkan ke di samping stok bahan ajar ya. Jadi tinggal klik di sini DAO-nya. Coba kita tambah DAO ya. Misalnya ini akan otomatis ya. Ini namanya auto increment. Jika kita sudah pernah kita punya delivery order gitu 001, maka untuk nomor DO selanjutnya di 002. Begitupun selanjutnya akan terus bertambah jika kita terus menambah. Itu namanya auto increment. Kita coba masukkan nama mahasiswa, nomor induknya 10 22 30 45 46. Namanya Bang. Kita pilih request dari paket teknologi informasi. Ini otomatis ya, karena kita kan sudah punya harganya ya paket itu. Kita pilih di sini tanggal 3 contohnya. Simpan DO, hasil akan muncul di sini. Kita coba lagi, tambah lagi ya. Sekarang 003 nama lengkap, hari reguler, pilih paket, garis dasar, sekarang tanggal 7 ya. Coba 7 tanggal 7, simpan DO, hasil, itu berhasil deh. Lalu kita juga bisa mencari misalnya nomor DO-nya, misalnya ini DO 2, cari, kita copy supaya cari, akan muncul statusnya dalam proses. Kita bisa reset. Dalam perjalanan, dalam proses. Kurang lebih tampilannya sama ya seperti kemarin, hanya di sini saya hanya bereksplorasi sedikit untuk tracking DAO-nya. Saya pindahkan di samping stok bahan ajar. Oke.
Cukup sekian ya untuk praktik pemrograman berbasis web. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa jadi manusia yang berkembang. Terima kasih.